membutuhkan pembasmi kadrun, bukan Jokowi 3 periode. Ditulis oleh Panjat Hak. Pasca peresmian kantor baru Partai Nasdem oleh Presiden Jokowi Selasa 22 Februari lalu, kasakusuk nasional pun dimulai. Tapi menjadi serius dan menegangkan karena kadrun mulai mengipas-ngipas sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Intinya, para kadrun mulai curiga jika peresmian kantor partai politik pimpinan Surya Paloh itu sebagai langkah awal untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi 1 periode lagi. Amin Rais misalnya, seperti menduga-duga jika nanti partai-partai koalisi lewat MPR mengubah sejumlah pasal yang akan memungkinkan periode Jokowi ditambah 1 kali lagi. Sementara si Beni Kabur Harman berandai-andai pemilu ditunda hingga beberapa tahun ke depan dan sebagainya. Singkatnya, oknum-oknum dan pihak-pihak yang sudah kebelet menikmati posisi baru, suasana baru yang menggiurkan pada pemerintahan baru 2024 nanti langsung memperlihatkan kecemasan yang sangat berlebihan. Mereka memang mengidap paranoia yang ditimbulkan bayang-bayang sendiri. Lucu sekali, hanya karena Surya Paloh dan Jokowi tampil akrab dan mesra pada saat peresmian kantor baru itu, para kadrun kelojotan berpikir yang tidak-tidak. Mungkin peristiwa saat Surya Paloh mempersilahkan Jokowi duduk sebentar di kursi ketua umum membuat para kadrun ini kepanasan. Padahal bisa saja Surya Paloh sambil berharap supaya suatu saat nanti kader mereka sendiri bisa menjadi RI 1, atau bisa jadi juga si Brewok sedang mengisyaratkan Jokowi akan dijadikan ketua umum setelah nanti menuntaskan periode keduanya. Entahlah. Namun dalam pidatonya, Paloh seperti pesimis. Apakah ada stok yang sanggup menggantikan Jokowi dalam arti yang sangat luas? Sekedar mengganti saja bisa saja. Pada Pilpres pasti ada yang akan memenangkan suara mayoritas rakyat. Tapi apakah si terpilih bisa menjadi seperti Jokowi? Itu yang menjadi masalah penting buat bangsa ini pasca 2024. Sekedar terpilih di ajang Pilpres atau Pilkada memang mudah dalam arti calon hanya membutuhkan suara terbanyak. Maka popularitas menjadi andalan utama. Apalagi kebanyakan rakyat kita yang masih melihat pada sosok bukan kualitas. Meniscayakan kaleng-kaleng yang malah terpilih. Apalagi jika agama masih bisa dijual untuk urusan-urusan seperti ini, maka sampai kapanpun negeri ini akan jalan di tempat atau malah mundur jauh ke masa-masa suram. DKI Jakarta telah memberikan bukti nyata dan menyakitkan tentang hal ini. Di masa Gubernur Jokowi yang kemudian dilanjutkan Ahok Jarot, ibu kota negara yang segera pensiun ini mulai menapaki jalan yang tepat menuju kota dunia modern dan berperadaban maju. Tapi begitu kepemimpinan kota digantikan sosok yang dimenangkan ayat dan mayat, cara-cara busuk, Jakarta pun terjerembab. Tentu tidak ada warga negara yang masih waras dan cerdas menginginkan tragedi itu menimpa negara secara nasional. Jejak-jejak yang kelak ditinggalkan oleh Jokowi terlalu mahal untuk disia-siakan. Salah memilih suksesor presiden ke-7 ini akan membuat Indonesia menjadi Indonistan seperti Afghanistan. Sepertinya Surya Paloh yang sempat diberitakan berhasrat mengusung Anies Baswedan di 2024, akhir-akhir ini mulai menyadari hal ini. Maka dia dalam peresmian kantor baru partainya dengan sengaja dan demonstratif mengundang Jokowi untuk meresmikan. Dan yang lebih sesuatu adalah tatkala pemilik Metro TV dan grup ini mempersilahkan Jokowi duduk di kursi ketua umum, walau hanya sesaat, namun syarat dengan makna politis tingkat dewa. Apakah parpol koalisi yang memiliki kursi dalam jumlah signifikan dan peran yang cukup menentukan ini sedang mengirimkan pesan betapa kita masih membutuhkan seorang Jokowi minimal untuk 1 periode lagi? Dan untuk itu, mau tak mau,
undang-undang tentang kepresidenan harus diamandemen oleh MPR. Dipastikan mayoritas rakyat mendukung kemungkinan ini, meski pasti mendapatkan tantangan yang sangat hebat dari oposisi yang sudah haus. Sebab jangankan melihat Jokowi diperlama menjabat untuk 5 tahun lagi, pada masa-masa awal periodenya saja, oknum semacam Amin Rais selalu gatal dan bolak-balik mengancam menjatuhkan Jokowi. Cara berpikir tokoh satu ini memang berjalan di tempat. Dia seperti masih merasa berada di masa-masa pra-reformasi. Dia kira Jokowi sama dengan Soeharto yang KKN dan otoriter itu. Maka setiap Amin Rais mengancam-ancam, justru berbalik menghantam dirinya sendiri. Sampai-sampai dia terlempar secara mengenaskan dari PAN, parpol yang dia bikin sendiri. Tragis dan menghinakan untuk seorang jago tua yang pernah merasa dirinya sebagai kingmaker di republik ini. Maka untuk memenangkan hati Amin Rais and the gangs yang sedang galau gara-gara manuver Surya Paloh itu, kita harus mengatakan bahwa pasca 2024 kita tidak membutuhkan Jokowi untuk periode ketiganya. Sebab yang kita butuhkan di masa depan adalah sosok yang punya kapasitas dan kapabilitas melenyapkan kadrun dari Ibu Pertiwi. Saat ini dan di masa depan, kita sedang bertarung soal ideologi bangsa yang sedang diancam. Maka sebetulnya sosok yang tepat adalah Jokowi, namun terbentur oleh periodisasi. Apabila republik ini tidak punya masalah dengan ancaman ideologi, siapapun yang menjadi presiden tentu bukan jadi masalah serius. Namun karena negeri kita sedang terancam oleh kaum kadrun yang haus kuasa, apalagi terinspirasi kisah sukses Taliban di Afghanistan, maka pemberantasan ideologi pengusung intoleransi dan radikalisme ini mutlak dibutuhkan sejak sekarang. Pasca 2024, kita tentu tidak ingin jika agenda yang menentukan keberlangsungan NKRI berhenti. Artinya, NKRI hanya menanti keruntuhannya saja. Itu pun diwarnai kekacauan, keonaran, chaos yang menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan panjang bagi jutaan rakyat. Kota dan peradabannya rusak dan luluh lantak, seperti di Suriah, Irak, dan berbagai kawasan lain yang pernah disentuh kadrun. Kaum ini memang iblis berkedok agama yang tidak risih menyaksikan chaos dan pertumpahan darah. Maka yang kita butuhkan di 2024 adalah sosok pemimpin nasional pembasmi kadrun, bukan menjadikan Jokowi 3 periode. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.